Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Hasta Herlan STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai fungsi nonlinear. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Latifah Mardotila. Perkenalkan, saya Eva Zahra. Nama saya Siti Fatimah Azahra. Perkenalkan, nama saya Amel Maula Setiani. Perkenalkan, nama saya Delvi Yulia dengan NIM 63240833. Perkenalkan, nama saya Armiati. Perkenalkan, nama saya Cecilia Deborah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kemudahan bagi kami dalam memahami materi perkuliahan ini, yang dimana materi ini akan kami sampaikan pada presentasi. Semoga apa yang kami sampaikan tersampaikan dengan baik kepada audiens. Fungsi nonlinear. Fungsi adalah hubungan sistematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi nonlinear adalah suatu fungsi matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lurus. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkatnya tertinggi dari variabelnya adalah 2. Fungsi nonlinear digunakan untuk menggambarkan hubungan kompleks dalam ekonomi. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Fungsi nonlinear biasanya menggambarkan bagaimana permintaan atau penawaran berubah sesuai perubahan harga. Kedua, produktivitas. Fungsi produk yang melibatkan skala yang tidak tetap. Yang ketiga, investasi. Investasi yang model melibatkan fungsi nonlinear dalam hubungan antara modal dan hasil. Berikut bentuk gambar dari suatu fungsi kuadrat dapat berupa salah satu dari 4 kemungkinan bentuk potongan kerucut, seperti lingkaran, elips, hiperbola, atau parabola sesuai yang ada di gambar. Adapun rumus dari fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Grafik fungsi kuadrat memiliki 2 kemungkinan, yaitu parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah. 1. Parabola terbuka ke atas mempunyai rumus AX kuadrat tambah BX tambah C. Jika A bernilai positif, A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Titik puncaknya adalah bernilai minimum. Next. 2. Parabola tertutup ke bawah. Jika A bernilai negatif, A lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Lalu titik puncaknya bernilai maksimum. Next. Fungsi nonlinear dalam ekonomi. Untuk memudahkan dalam menggambar fungsi kuadrat, terlebih dahulu mencari 1. Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi atau membelah 2 grafik. Fungsi kuadrat tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. X sama dengan min B per 2AB. 2. Titik puncak, yaitu di mana arah dari grafik fungsi kuadrat kembali seperti semula, yaitu X, Y sama dengan min B per 2A dikurang min D per 4A, dengan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ketiga, titik potong grafik terhadap sumbu min X, jika ada. Untuk mencari titik potong grafik terhadap sumbu min X, yaitu dengan cara Y sama dengan 0, akan menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. 4. Titik potong grafik terhubung sumbu min Y. Syaratnya adalah X harus sama dengan 0 atau Y harus sama dengan C. Jadi titik yang diperoleh adalah 0, C. Berikut soal dan pembahasan. 1. Fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 8
nilai A sama dengan 1, maka grafik terbuka ke atas karena A lebih besar daripada 0. Kedua, fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 8. Maka D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikali min 8 sama dengan 4 tambah 32 sama dengan hasilnya 36. Next. Contoh soal berikutnya, diketahui suatu persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Maka tentukan koordinat titik ekstrim, titik perpotongan sumbu Y, dan titik perpotongan sumbu Y. Titik ekstrim, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 3. X sama dengan min B per 2A. Ekstrim sama dengan min 2 per 2 kali 1 sama dengan 1. Substitusi X sama dengan 1 ke dalam persamaan. Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3 sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan min 4. Maka titik ekstrimnya yaitu 1 dan min 4. Next. Bahasan 2. Titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3. X kurang 3 dan X tambah 1 dihasilkan dari X kuadrat kurang 2X kurang 3. Maka hasilnya 3,0 dan min 1,0. Next. Grafik kurva nonlinear. 1. Titik potong dengan sumbu X dan Y. Titik potong dengan sumbu X dapat dicari dengan Y sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y bisa dicari dengan X sama dengan 0. Contoh, misalnya grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Untuk mencari titik potong antara sumbu X dan Y dari fungsi nonlinear adalah titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. Bahasan selanjutnya, di sini tertulis persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6. Persamaan ini menggambarkan sebuah parabola. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, kita membuat Y sama dengan 0. Artinya kita mencari nilai X saat grafik memotong sumbu horizontal. Dengan persamaan 0 sama dengan X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Persamaan ini kemudian difaktorkan menjadi X kurang 3, X kurang 2 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan dua nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 3, X sama dengan 2. Jadi grafik memotong sumbu X di titik 3,0 dan 2,0. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, kita membuat X sama dengan 0. Artinya kita mencari nilai Y saat grafik memotong sumbu vertikal. Dengan persamaan, Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 5,0 tambah 6. Y sama dengan 6. Jadi grafik memotong sumbu Y di titik 0,6. Nomor 2. Titik kurva simetris. Dua titik dikatakan simetris terhadap suatu garis tersebut terletak di antara dua titik dan jaraknya sama. Titik 0, 0,0 disebut sebagai titik awal mula. Suatu kurva dinyatakan simetris jika setiap titik kurva tersebut tercermin pada garis tertentu. Nomor 3, batas nilai. Suatu fungsi dapat mempunyai nilai real atau imajiner
pada nilai imajiner lainnya tidak dapat ditentukan sehingga terdapat batas nilai. Contoh, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Mempunyai batas nilai X antara interval minus 4 sampai 4. Batas nilai Y antara interval 4 sampai 4. Interval batas, misalnya X sama dengan 5. Kenapa 5? Tadi batas intervalnya min 4 sampai dengan 4. Jadi, jika disubstitusikan ke dalam rumus X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 16, maka 5 pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2, 25, tambah Y pangkat 2 sama dengan 16. Y pangkat 2 sama dengan 16, 25 pindah ruas menjadi negatif 25. Y pangkat 2 sama dengan min 9. Y pangkat 2 sama dengan akar min 9. Disebut juga dengan imajiner. Adapun aplikasi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, adapun masih fungsi penawaran, permintaan, penerimaan, biaya, keuntungan, dan pajak. Contoh pertama, diberikan fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan ditulis PD sama dengan min Q pangkat 2 dikurang 3Q tambah 108. Fungsi penawaran ditulis PS sama dengan 5Q sama dengan 24. Tentukanlah keseimbangan pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar jika komoditi dikenai pajak 19 per unit. Yang ketiga, keseimbangan pasar jika komoditi diberi subsidi 21 per unit. Aplikasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, keseimbangan pasar. Persamaan itu PD sama dengan PS. Min Q pangkat 2 dikurang 3Q tambah 108 sama dengan 5Q tambah 24. Q pangkat 2 tambah 3Q dikurang 108 tambah 5Q tambah 24 sama dengan 0. Q pangkat 2 ditambah 8Q dikurang 84 sama dengan 0. Kita cari pemfaktorannya menjadi Q dikurang 6 ditambah 14 sama dengan 0. Q sama dengan 6 dan Q sama dengan min 14. T sama dengan 5Q tambah 24. T sama dengan 5 disubstitusikan 6 tambah 24, 5 kali 6 30 tambah 24 menjadi 54. Jadi keseimbangan pasarnya menjadi E sama dengan 6,54. Oke. Di sini saya akan menjawab dari B, yaitu keseimbangan pasar jika komoditi dikenai pajak 19 per unit. Jadi, tulis rumus fungsi penawaran yaitu 5Q plus 24 ditambah 19. PS sama dengan 5Q plus 43 yang diperoleh dari 24 ditambah 19. Lalu keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PS. Lalu min Q kuadrat dikurangi 3Q ditambah 108 sama dengan 5Q plus 43. Min Q kuadrat ditambah 30Q dikurangi 108 sama dengan 5Q plus 43 sama dengan 0. Q kuadrat plus 8Q dikurangi 65. 8Q diperoleh dari plus 3Q plus 3Q ditambah 5Q. Lalu 65 diperoleh dari min 108 ditambah 43. Lalu pemfaktorannya yaitu didapatkan Q min 5 dan Q plus 13. Lalu P sama dengan 5Q plus 43. Q-nya adalah 5. P sama dengan 5 kali 5 ditambah 43. P sama dengan 25 ditambah 43. Jadi P adalah 68. Keseimbangan pasarnya yaitu 5,68. Lalu yang C adalah keseimbangan pasar jika komoditi diberi subsidi 21 per unit.
Fungsi fungsi penawaran 5Q sama dengan 24 dikurangi 21 sama dengan 5Q ditambah 3. 3 dari 24 dikurangi 21. Keseimbangannya pasar PD sama dengan PS. Min Q kuadrat dikurangi 3Q plus 108 sama dengan 5Q ditambah 3. 0 sama dengan Q kuadrat plus 3Q dikurangi 108 plus 5Q ditambah 3. Sama dengan Q kuadrat ditambah 8 diperoleh dari 5Q ditambah 3Q dikurang 105, yaitu dari 108 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi diperoleh Q dikurangi di faktornya yaitu Q min 7 dan Q plus 15 sama dengan 0. Jadi Q-nya sama dengan 7 dan Q sama dengan min 15. Lalu P sama dengan 5Q plus 3. P sama dengan 5. Karena Q-nya adalah 7, maka 5 kali 7 ditambah 3. P sama dengan 35 ditambah 3. Jadi P-nya adalah 38. Keseimbangan pasarnya adalah E, 7,38. Saya diberikan oleh moderator. Kembalikan. Baik, itu saja presentasi yang kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.